warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, yang saya doakan semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjang umur untuk beribadah, diberi Allah keluasan rizki halalan thayyiban mubarakah untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah selalu menggerakkan, membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada beliau, sehingga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah untuk selalu melakukan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk yang telah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita mengkaji bagaimana ketika ada sesuatu makanan yang kemudian makanan itu terdapat najis, tetapi najis ini
hanya sedikit, bagian sedikit dari bagian yang lebih banyak, maka kemudian itu dimaafkan. Termasuk saya sambilkan contoh kemarin tentang darah yang ada di daging, ya. Jadi seperti apa kita kemudian memakan, membakar dan seterusnya. Bagaimana kemudian saya mengkisahkan bahwa dulu para sahabat itu memakan keju dari orang-orang Majusi yang ada sedikit di situ yang dikategorikan najis, kemudian dimaafkan, ya. Maka hal-hal seperti ini perlu kita cermati. Sekali lagi, itu dimaafkan setelah kita usaha. Sama dengan ikan. Ikan bangkainya halal, boleh, tetapi harus dibersihkan. Kecuali ikan itu adalah ikan yang apa Pak? Yang kecil. Ya, kalau ikan besar mudah dibersihkan. Tetapi kalau ikan yang kecil mungkin sulit untuk dibersihkan. Nah, itu semua berdasarkan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-halalu ma halallahu fi kitabih wal haram ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afanhu. Jadi ketika sesuatu itu telah ditetapkan dalam kitab Allah, itu adalah sesuatu yang halal, maka itu menjadi halal. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya menjadi sesuatu yang haram, maka itu haram. Tetapi kadang ada sesuatu yang Rasulullah mendiamkannya, ya. Ada kondisi di mana Rasulullah membiarkan. Jadi Rasulullah ada suatu hewan di mana ada sahabat, kalau tidak salah sahabatnya Khalid bin Walid, dia bawa makanan kemudian dimasak. Rasulullah melihat ketika dilakukan oleh Khalid bin Walid itu kemudian dimasak, Khalid bin Walid menawarkan kepada Rasulullah. Rasulullah menolak. Tetapi ketika dimakan oleh Khalid bin Walid, Rasulullah diam. Maka berarti itu Rasulullah sakata anhu fa huwa mimma afanhu. Jadi dibolehkan. Makanya kalau kita belajar tentang sunnah itu apa saja Pak? Perkataan, kemudian perbuatan, kemudian apa? Ketetapan. Ketetapan itu bagaimana? Kalau Rasulullah diam, ya sudah berarti dibolehkan. Ya. Makanya kalau para ahli fikih, ya, misalnya terjadi masalah hukum, musyawarah hukum, penetapan hukum, itu kalau ahli fikih kalau dia diam, berarti dia setuju. Jadi nggak bisa. Nah kalau di DPR ya mungkin abstain, tapi kalau dalam hukum nggak ada abstain, nggak bisa. Dia harus karena nggak ada dalam hukum itu abu-abu, nggak ada Pak ya, hitam atau putih, boleh atau tidak boleh, halal atau haram. Jadi Rasulullah itu membiarkan. Nah Rasulullah membiarkan boleh. Nah ditanya kenapa kok dibolehkan? Karena mungkin di suatu daerah itu sudah biasa makan itu. Tapi di daerah yang lain, nah mungkin dia tidak bisa. Makanya ini contoh-contohnya, kasuistisnya ya. Ini yang terjadi sebagaimana hadis Rasulullah tersebut. Wa kadzalika harrama 'alaihim lahmal khinzir. Begitu pula apa yang Allah haramkan bagi kita semua tentang babi dan semua yang terkait dengannya. Entah dia itu disembelih atau menjadi bangkai atau karena tua meninggal atau apapun yang dari bagian tubuhnya, ya, dibuat apapun, terdiri dari apapun selama itu bagian dari babi, itu diharamkan.
Berikutnya apa? Wa huwa ma dabaha ala ghairi ismihi ta'ala minal ansab wal andad wal azlam wa nahwa dzalika mimma kanatil jahiliyah yanhiruna lahu. Termasuk juga binatang yang disembelih disebutkan nama selain Allah. Misalnya dia nyembelih buat penunggu, penunggu wilayah ini, atau penunggu pohon ini, tumbal. Jadi itu tidak bisa, nggak dibolehkan. Yang diperuntukkan menyebut nama lain yang diperuntukkan untuk berhala atau segala sesuatu yang menyekutukan Allah. Dan ini biasanya dilakukan pada zaman jahiliyah. Yang itu semua dilakukan dengan melakukan penyembelihan tersebut. Wa dzakara al-Qurtubi an Ibnu Athiyah, dari yang Qurtubi dari Ibnu Athiyah annahu naqala anil Hasan al-Basri, disampaikan dari Hasan al-Basri, Hasan al-Basri annahu su'ila an imra'atan amilat ursan lil'ibiha fanaharat fiha jazuran faqala la tuqal li'annahu dhubihat lisonamin. Suatu saat ditanya Hasan Basri tentang seorang perempuan yang mana perempuan ini sedang melakukan pesta, melakukan perayaan untuk apa yang disembahnya, bonekanya, ya. Faqala, maka kemudian jawabannya apa ketika ditanya seperti itu? La tu'kal, jangan kamu makan, jangan dimakan itu. Karena itu hukumnya sama dengan dia menyembelih untuk sesembahan itu. Jadi enggak boleh. Wa auradal Qurtubi an Aisyah, kemudian disampaikan, dituliskan oleh Al-Qurtubi sebagaimana dari Aisyah, semoga Allah ridha kepada beliau, amin ya rabbal alamin, annaha su'ilat amma yadbahul ajam li a'yadihim fayaduna minhul muslimin. Jadi kata Sayyidah Aisyah, dulu Sayyidah Aisyah itu ditanya tentang orang di luar Arab yang melakukan penyembelihan. Penyembelihan ini adalah perayaan, ya, perayaannya mereka non muslim ini, ya, ghairi muslim ini. Kemudian mereka ini memberikan itu sebagai hadiah. Perayaan itu, apa yang disembelih itu diberikan sebagai hadiah kepada kaum muslimin. Faqalat, maka kemudian beliau Sayyidah Aisyah mengatakan, ma dzabaha lidzalikal yaum fala ta'kulu min, apa yang mereka sembelih, apa yang dia sembelih jangan kalian makan, kata beliau Sayyidah Aisyah. Wa kulu min ashjarihim thumma abaha ta'ala tanawala dzalika inda ad-darurati wal ihtiyaj. Maka kemudian kata Sayyidah Aisyah, dagingnya yang disembelih itu jangan kamu makan, tapi kamu kalau diberi buah dari pohon-pohon mereka, makan itu boleh, ya. Jadi dagingnya jangan, buahnya yang dibolehkan. Kemudian itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala indad darurati, kecuali hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya, hal-hal yang saya sebutkan tadi, entah itu bangkai, entah itu apa yang kemudian diharamkan itu, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau darurat boleh, Pak. Wal ihtiyaj ilayya inda faqat ghairiha minal at'imah, atau apapun, makanan apapun ketika terdesak ini butuh boleh dimakan. Nah, kita bahas sebentar lagi
Apa saja kriterianya? Faqala famaniturra ghaira baghin wala 'adin. Maka barang siapa dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terdesak, maka dia juga tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Ai fi ghairi baghin wala udwan wa huwa mujawazatul haddi. Ya, tidak berlebihan. Maksudnya tidak berlebihan gimana? Ini haram. Ya, ini haram, enggak ada lagi makanan. Nah, terus dicoba sama dia. Loh, kok enak ya? Wah, ini beda itu. Makanya jangan berlebihan di situ. Ya. Jadi kalau bagaimana? Ya secukupnya. Secukupnya. Nanti ada penjelasan berapa ukurannya. Ada yang berpendapat 3 kali 3 kali suapan. Ya 3 kali Ustaz. Tapi kalau segini. Gini. Ya, sewajarnya, Pak. Ya. Qati'an lis-sabil. Oh, bukan. Fala itsma alai ai fi akli dzalika, atau ketika memakan yang diharamkan itu dimaafkan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, famaniturra ghaira baghin wala 'adin. Ya. Yang dimaksud dengan famaniturra ghaira baghin, dalam keadaan darurat dan tidak melampaui batas, qati'an lis-sabil ay mufaraqan lil a'immah. Ya, pertama, ini yang dimaksud ini tidak termasuk perampok. Orang perampok kan dia dikejar-kejar sama polisi, sembunyi, dia tidak tenang kan. Nah, itu bukan termasuk terdesak itu. Korek perkoro anjene. Ya, saya kan kepepet ini. Kalau keluar saya ada aparat, wah, ya nggak bisa, nggak masuk itu. Tidak masuk kategori ini. Ya. Au kharijan fi maksiatillah. Yang kedua, yang dia lakukan itu bukan kaitannya dengan maksiat kepada Allah. Makanya Pak, orang sholat jamak qosor, jamak takdim, takhir, itu harus bukan karena perjalanan untuk maksiat. Ini. Tapi kalau orang mau maksiat ada yang sholat apa ya? Iya. Jadi tidak ada. Jadi ini tidak berlaku bagi perampok, begal, tidak bisa. Ya. Falahur rukhsah, maka ini diberikan sebagai keringanan. Misalnya kita perjalanan naik ke gunung, wah, tiba-tiba nyasar, tersesat di gunung berhari-hari. Nah, ini berlaku. Wa man kharaja baghiyan aw 'adiyan aw fi maksiatillah fala rukhsata lahu wa in turra ilaihi. Kalau keluarnya itu, kalau dia itu dalam keadaan di jalan yang dilarang oleh Allah, daruratnya melampaui batasnya itu, maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan baginya. Wa kadza rawa an Sa'id bin Jubair. Begitulah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Wa qala Sa'id fi riwayatin anhu Maqatil bin Hayyan. Dan berkata Sa'id di riwayat darinya dari Maqatil bin Hayyan, ghaira baghin yakni ghaira mustahillah. Jadi yang dimaksud dengan terdesak, ya, terdesak, terpaksa itu ghairi mustahillah, tidak memperoleh sesuatu yang normal, yang halal, terpaksa, darurat. Wa qala as-Sudiyyu ghairu baghin yabtaghi fihi syahwati. Yang kedua, yang dimaksud dengan keadaan darurat itu bukan mengikuti hawa nafsunya. Sebenarnya dia tidak mau gitu loh, Pak.
tapi karena terpaksa, nah, tidak ada pilihan lain, ya sudah, akhirnya itu menjadi pilihannya. Wa qala Adam bin Abi Iyas haddatsana Damrah an Utsman bin Atha al-Khurasani an abihi fi qauli ghairu baghin, yang dimaksud dengan ghairu baghin, pendapat yang lain, la yashwi minal mayyita liyastahihi, ketika ada bangkai dia tidak berupaya mencari upaya, ya, mencari cara membuat sesuatu itu agar supaya nikmat, membangkitkan gairah. Oh, ada orang terpaksa keadaan darurat, dibumbui, ini kan akhirnya lahap makannya. Nah, ini sudah bukan terpaksa ini. Ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Wala yadbahuhu, atau bahkan yang kedua, yang pendapat beliau ini yang saya sebutkan ini melarang untuk memasaknya. Supaya tidak bergairah, secukupnya saja, seperlunya saja. Wala ya'kulu illa ilqatan, dan dia tidak makan kecuali sedikit saja, hanya untuk kebutuhan badannya saja. Makanya tadi itu supaya tidak bergairah, supaya tidak tambah menikmati, ya makan secukupnya. Wis pokoknya syariatnya makan wis dituruti begitu. Wa yamilu ma'u ma yablughul halal, dan dia boleh, ya, boleh, dibolehkan sampai sewajarnya dalam kondisi dia halal. Bagaimana ukurannya ketika dia halal? Namanya sepantasnya. Faida balaghu alqahu. Nah, kalau sudah sampai kebiasaannya sampai di mana, cukup sudah, jangan dilanjutkan. Nah, ini tidak boleh masuk kepada ketentuan berikutnya. Apa itu? Wala adin wa yaqulu la ya'du bihil halal. Jadi tidak sampai dia berlebihan makannya, melampaui batas. Wa Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, apa yang dimaksud tidak melampaui batas? Wala yashba minha, tidak sampai kenyang. Nah, kalau sampai kenyang ini bukan darurat ini, Pak, ya. Ini sampean niki darurat, sampean luwe, iya. Kok entek? Ya iku. Hilaf aku. Ini hilaf. Loh, sampean gak poso? Poso. Loh, entek kabeh iku? Iya. Hilaf aku. Nah, kalau hilaf itu kan satu sendok, ingat. Ini kalau terus, nah, itu. Pakai alasan dia, Pak. Apa? Ini yang ngasih makan Allah ini. Kan orang lupa dikasih makan sama Allah. Ya, beda lagi. Nah, ini. Jadi yang dimaksud dengan jangan berlebihan itu tidak sampai kenyang menurut ini. Wa fassara wa asudiyyu bil udwan, dan disampaikan oleh yang Sudiyu yang dimaksud dengan tidak berlebihan, ghairu baghin wala adin, ghairu baghin fil mayyita wala adin fi akli. Maksudnya dalam hal bangkai tadi itu diboleh.